Nah, udah, ini dulu, keluar dulu. Dia masuk. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk budidaya lebah ini saya bermulai dari tahun 2017. 17. Kurang lebih tahun 2017. Kenapa saya tertarik untuk memelihara lebah jenis lebah Apis cerana ini? Karena saya melihat di tempat saya vegetasi alam mendukung. Oh, siap. Jadi untuk memelihara lebah ini kayaknya mampu di sini. Karena lebah itu tidak terdapat ibaratnya makanan yang cukup, lebah ini akan pindah. Tidak akan betah tinggal di tempat yang kita sediakan. Jadi kalau untuk hasilnya, untuk hasil madu, kita memproduksi juga madu sarang. Itu juga sesuai dengan pesanan. Kalau pesanan mamanya orang minta, Mas minta madu sarang, ya kita siapkan, kita carikan kalau ada. Tapi itu biasanya kalau kita penjualan madu sarang itu biasanya di bulan kemarau. Bulan 1 biasanya lah ya, di tahun di Kepri ini biasanya bulan 1 sampai bulan 6 biasanya. Juga tidak saya di sini tidak budidaya untuk lebah Apis cerana ini aja, juga ada seperti kelulut. Nah, juga saya mengambil lebah yang ada di hutan, Apis dorsata. Kalau orang kampung bilang gung ya. Nah, itu juga saya ambil. Untuk ini bang, saat ini ada berapa kotak bang ini yang kita ternak untuk madu yang ini dan kelutut? Kalau untuk berapa kotak bang ini yang kita ternak untuk madu yang ini dan kelutut? Kalau untuk madu jenis lebah Apis cerana, saya pribadi punya 40 lebih. 40 lebih. Tapi kalau di total semua yang ada di kampung ini mungkin ada 100-an lebih. Kalau untuk kelulut saya pribadi di sini yang ada di sekitaran rumah sini, yang ada di kebun sini ada 50-an. 50. Ada punya yang lain juga ya? Ada. Untuk kami kan di sini kan kami juga bergabung dengan komunitas Kepri kan, komunitas madu Indonesia kan. Nah, jadi juga tidak hanya di sini aja, tapi kalau untuk lebah Apis cerana ini saya sendiri dari Ilmi Kepri, saya dan Imam Baroya ini ya yang Bang, abang ini belajar dari mana bang untuk bisa sebagai peternak madu ini bang? Kalau untuk belajar ya, saya awalnya ini hanya melihat awal saya belajar, lebah itu mendatangi saya, datang ke rumah gitu. Jadi dari situlah saya mulai belajar. Nah, namanya sekarang kita sudah zamannya zaman canggih, zaman Android. Jadi kita sedikit melihat dari YouTube ya. Nah, itu saya aplikasikan sendiri. Akhirnya sekarang sudah berhasil. Untuk saat ini bang, penghasilan kita dari madu yang abang ternak ini itu per bulan berapa kira-kira bang gambarannya bang? Kalau hasil untuk madu ini ya, itu tadi saya bilang kalau untuk di musim madu, di musim kemarau itu memang ada madu jadi ada hasil gitu. Ada madu jadi ada hasil gitu kan. Nah, tapi kalau macam musim hujan itu bisa dikatakan memang tidak ada penghasilan. Karena memang tidak ada madu apa yang kita mau jual gitu kan. Tapi kalau memang lagi musim kemarau, memang lagi banyaknya bunga bermekaran di alam, nah kita di sini bisa, kalau untuk madu ini untuk kemarin ya, untuk dari 30 kotak itu saya bisa mendapat sekitar, kalau tidak salah saya 20-an juta lebih. 20-an juta lebih. Dari bulan 2 sampai bulan 6. Bulan 6 ya. Di hari kemarau ya. Di bulan kemarau, di hari kemarau. Kalau bulan-bulan hujan itu nggak ada sama sekali bang. Kalaupun ada itu sangat sedikit sekali. Tapi itu tidak kita ambil, itu untuk persediaan dia makanan untuk dialah, untuk dia kehidupan dia. Kalau untuk pemasaran bang, kita buang kemana ada aja? yang datang atau kita buang atau ke agen langsung? Kalau untuk pemasaran saya masih ibaratnya pemasaran untuk di Kepri ini ya pemasaran lokal lah. Belum ada kita main partai besar, belum ada karena madunya juga belum mencukupi. Jadi kalau untuk di luar kita sebetulnya punya agen, tapi dia minta madu sarang. Tapi kalau seperti bulan sekarang ini kita sangat mustahil dan tidak mungkin untuk menjual madu sarang karena sarangnya pun tidak cantik, tidak mulus, tidak putih gitu kan. Sementara permintaan dari sana sarang harus putih, harus tutup segel semua. Jadi itulah yang dimau mereka. Kalau seperti ini mereka tidak mau. Siap. Kalau di tengah pandemi ini ada nggak pengurangan orang pesan bang?
Justru di tengah pandemi itu malah makin meningkat. Meningkat Kalau ya, saya Bang, ya? pribadi yang saya alami di tengah pandemi COVID-19 Heeh. itu justru Peningkatan ya. peningkatannya sangat drastis. Bisa diperkirakan Bang, misalnya di sebelum pandemik itu berapa botol yang ini, yang di masa pandemik ini permintaan itu berapa botol lah gambarannya Bang? Kalau dulu saya belum ada pandemi ini ya, belum ada pandemi. Itu permintaan paling-paling 1 bulan kalau ada madu paling-paling cuma 10 ataupun sampai 15. Siap, Bang. Tapi setelah ada pandemi, permintaan itu bisa sampai 30, bisa sampai 40 per bulannya. Ada nggak Bang dari dinas kesehatan atau bagian-bagian kesehatan yang memesan dari kita? Kalau untuk sekarang belum Ya. ada. Cuman saya pun karena saya juga masih tertutup ya kan, belum berani bercerita kemana-mana karena itu tadi saya juga untuk madu masih minim di sini kan, masih kurang. Untuk kita nggak bisa juga maksakan kita datangkan koloni banyak-banyak kita taruh di sini biar banyak madunya, nggak bisa juga karena alam kita di sini juga terbatas. Jadi lebih bagus kita bangun vegetasi dulu, tumbuh-tumbuhan seperti bunga-bunga lah kita bantu mereka kan. Baru kita datangkan koloni. Oh, kita tanamin juga ya Bang ya? Kalau kita hanya mengharap alam aja kita sudah bisa membaca. Sementara yang ada di sini yang untuk lebah Apicerena ini, di sini ini cuma ada sekitar 20 lebih. Itu pun tidak semuanya ada madu. Walaupun di musim madu, karena ini cuma ada sekitar 20 lebih. Itu pun tidak semuanya ada madu. Walaupun di musim madu, karena dia ada perebutan wilayah makanan, itu tidak semuanya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, bahkan ada yang tidak ada. Oh gitu ya Bang. Bukan berarti dengan kata lain kalau tidak ada itu bukan tidak ada langsung, ada tapi sepertinya kita tidak bisa ngambil karena untuk konsumsi makanan dia. Gitu. Siap Bang. Kalau untuk per botolnya berapa Bang kita hargai Bang? Kalau untuk lebah jenis Apicerena ini kan harga kalau saya per botol sirup ABC itu ukuran 525 ml itu dengan harga 300.000 untuk harga jualnya. Kalau untuk madu, tapi kenapa saya bikin harga segitu karena memang madu ini sulit. Kita itu resiko sendiri seperti ya disengat, namanya kita bermain dengan lebah sengat pasti disengat. Tapi kalau saya pribadi namanya sengatan itu udah biasa karena sengatan itu juga obat terapi. Jadi kalau untuk kelulut juga ada, tapi harga kelulut saya nggak setinggi harga ini. Kelulut saya kalau ukuran 525 ml cuma 200.000. Juga kalau Apis dorsata gung lebah hutan yang saya dapat itu juga harganya 200.000 per botol. Yang paling tinggi cuma Apicerena ini.